Hanya tinggal di belakang sebentar. Stephen menutup naskah di tangannya dan menyerahkannya kepada asistennya. Dia tidak peduli dengan akting Alexa, dia tetap tidak menyukainya. Tapi, dia telah mendengar desas-desus yang menarik bahwa Alexa berakting tanpa naskah. Dia ingin melihat apakah Alexa nyata. Apakah dia begitu luar biasa sehingga semua orang berebut untuk memberinya pujian. Selama 2 hari terakhir, Yunita menderita melalui segala bentuk kontroversi dan rasa sakit. Dia secara praktis menyinggung para penggemarnya, agensi manajemen, dan Mandala pada saat yang bersamaan. Selain memihak Rama, dia tidak punya pilihan lain. Atasan Galaksi sudah menunjukkan tanda-tanda penghinaan, dan jelas berencana membekukan pekerjaannya. Yunita sangat menyadari kerusakan yang disebabkan oleh keputusannya untuk berhenti syuting. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa dia akhirnya bekerja dengan Rama. Di malam yang damai, Yunita membawa naskahnya dan bertemu dengan Rama di sebuah hotel. Namun, Aditya juga muncul di sampingnya. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu menyimpan seorang reporter di sisimu?" Yunita memandang Aditya dengan perasaan dikucilkan. "Apakah kamu lupa langkah bodoh yang dia buat di masa lalu? Itu semua salah paham. Mulai sekarang kita semua berada di kapal yang sama," kata Rama sambil meluruskan jaket merah anggurnya. "Apakah kamu membawa apa yang aku suruh kamu bawa?" Yunita memandang Aditya dengan hati-hati sebelum memberikan naskahnya kepada Rama. Rama melihat naskahnya dengan mata berbinar penuh semangat. Film ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk diproduksi. Sementara mereka melakukan itu, kami dapat mengerjakan serial televisi kami. Kami dapat memfilmkan dan menyiarkan sambil jalan. Aditya, tentu saja, tahu pentingnya naskah yang dibawa Yunita. Lagi pula, Stupid saat ini adalah film yang paling dinantikan. Tapi, siapa sangka, dia sebenarnya punya nyali untuk melawan Kenzi dengan melanggar kontraknya dan menyerahkan naskahnya ke Rama. Yunita tidak melihat ke arah Rama. Dia hanya menatap Aditya. "Aku benar-benar tidak mengerti apa gunanya dia dengan seorang reporter sepertimu. Aku tidak akan berbicara. Itu tidak seperti kamu berhasil melakukan apa yang diminta untuk kamu lakukan. Jalurnya sudah disiapkan untukmu dan para penggemar sudah heboh. Tapi, apa hasilnya?" Aditya mengalihkan pembicaraan ke arah insiden kekerasan penggemar. "Cukup," potong Rama. Ekspresinya gelap. "Saya secara khusus menyewa seorang anti-fan profesional dan menulis posting blog. Saya bahkan membuat skrip sendiri dan mengarahkan pertarungan antara penggemar dan berpikir itu adalah rencana jitu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kenzi akan lebih kejam dariku. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun atas hasilnya. Siapa yang menyuruh Kenzi begitu perhitungan?" Aditya melirik Yunita dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kontribusi penting lainnya, Gilang memuji saat dia melihat video itu. Alexa benar-benar membuat keputusan yang cerdas ketika dia memutuskan untuk membantu Aditya. Ternyata, dengan saat ini, semua pemegang saham di Mandala memperlakukanku seperti wabah penyakit. Memikirkan bagaimana mereka menghindariku membuat darahku mendidih. Bukankah ini semua karena kamu ingin mencuri kekuatan dari Kenzi?" Yunita mencibir. Aditya tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia diam-diam mematikan kamera lubang jarum di sakunya. Setelah ketiganya makan malam, Yunita pergi lebih dulu. Setelah dia pergi, Rama menoleh ke Aditya dan berkata, "Aditya, apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu di sisiku? Aku berharap kamu dapat menangkap beberapa materi yang bermanfaat untukku. Aku akan mencoba yang terbaik." Aditya menjawab dengan suara yang dalam. Rama mempercayai Aditya karena dia mempercayai kebencian yang dimiliki Aditya terhadap Mandala, tidak mungkin dia mengkhianatinya. Namun, setelah meninggalkan hotel,
Aditya kembali ke tempat dia tinggal sementara dan mengirimkan rekaman yang dia peroleh ke Lukas. Dia juga memberitahu dia bahwa skrip untuk Stupid telah bocor. Lukas cukup terkejut dan terharu. Aditya telah melakukan begitu banyak hal kejam, jadi dia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana dia berubah menjadi lebih baik. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengirim pesan kepada Aditya, "Kamu bisa mundur. Keselamatan dulu." Yunita memiliki sesuatu di bawah kendali Rama. Lukas mengerti apa yang ingin dikatakan Aditya. Dia ingin Kenzi dengan cepat menghancurkan Rama. "Kembalilah ke studiomu. Tuan Kenzi akan menangani sisanya." Aditya tidak menjawab, jadi Lukas bersikeras, "Kamu harus mundur." Tentu saja, Aditya tidak bodoh. Jadi dia menelepon Rama dan memberitahunya bahwa dia mengikuti petunjuk besar dan akan menghilang sebentar. Rama mempercayainya tanpa keraguan. Larut malam, Lukas meneruskan bukti yang dia peroleh ke Gilang dan Kenzi. Aditya memang seorang reporter profesional. Rekaman yang dia tangkap memiliki sudut yang sempurna sehingga Rama dan Yunita dapat terlihat dengan jelas dan dia sendiri tidak muncul sama sekali. Video tersebut menyertakan bukti Yunita menyerahkan naskah kepada Rama, serta percakapan tentang kebenaran di balik insiden kekerasan penggemar. Itu bahkan termasuk pengakuan niat Rama untuk mencuri kekuasaan dari Kenzi. Gilang bergegas di tengah malam ke Hyatt Regency untuk mencari tahu langkah Kenzi selanjutnya. Nyonya telah memberikan pertobatan, memang ada keselamatan. Meskipun aku tidak bisa tidak menyukai Aditya, setidaknya tindakannya tidak begitu penuh kebencian. Bos, apa langkah kita selanjutnya? Mari kita potong videonya menjadi 3 bagian, skrip, insiden kekerasan penggemar, dan pengakuan pencurian kekuasaan. Pertama, bawa bagian tentang skrip ke Yunita, dan lihat apakah kamu bisa membuatnya membocorkan sesuatu yang penting. Setelah itu, kirim pengakuan pencurian kekuasaan ke semua pemegang saham. Adapun bagian tentang penggemar kekerasan, kami akan meninggalkannya sampai akhir. Oke, Gilang menganggukkan kepalanya. Dengan kekejaman Rama saat ini, sebuah video saja tidak cukup untuk menghukumnya. Jadi, Gilang perlu mengumpulkan lebih banyak bukti terlebih dahulu. Sebelum dia mendapatkan cukup bukti, dia tidak akan bisa merilis videonya. Jika dia melepaskannya terlalu dini, itu bisa membahayakan Aditya. Untungnya, semuanya ada di telapak tangan Kenzi. Selama 2 hari terakhir, saya menganggap Presiden belum melihat Nyonya. Gilang menebak, Alexa telah menunggu sesi syutingnya hingga tengah malam, 2 hari berturut-turut. Namun, Kenzi tidak memberinya satu pun panggilan telepon untuk memeriksanya. Sepertinya dia takut hatinya akan sakit jika dia melakukannya. Kudengar dia masih menunggu untuk dipanggil di lokasi saat ini. Kenzi mengangkat kepalanya dan menatap Gilang sebelum menutup dokumen di tangannya. Gilang benar, Kenzi memang takut sakit hati. Lagi pula, Alexa tidak lagi berada di landasan yang mempesona. Demi nilai produksi, bukan hal yang aneh jika para aktor berkorban. Yang terpenting, dia tahu bahwa begitu Alexa serius tentang sesuatu, dia akan memberikan segalanya. Bahkan jika itu berarti dia akan terluka. Alasan apa yang bisa dia miliki? Kenzi melihat waktu dan menyadari sudah jam 10 malam, tapi dia masih berdiri dan mengambil kunci mobilnya. Gilang mengikuti dari belakang. Dia juga ingin melihat istrinya. Saat kedua pria itu tiba di lokasi syuting, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat ini, syuting Alexa baru saja dimulai. Mereka syuting adegan ke-11. Adegan tersebut terjadi setelah pemeran utama wanita dibekukan oleh agensinya. Saat dia mengejar mobil CEO, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh ke genangan lumpur. Ini adalah adegan dengan risiko cedera tertinggi, jadi Nicholas menyarankan Alexa menggunakan tubuh ganda.
Tapi, karena akan ada adegan close-up wajahnya, Alexa menolak saran Nicholas, tidak apa-apa. Semua orang memandang Alexa dengan heran dan mengalihkan pandangan mereka ke kaki panjangnya. Tidak perlu baginya untuk menjadi begitu serius. Jadi mengapa dia begitu perfeksionis? Faktanya, dia memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan hubungannya dengan Kenzie sebagai alasan untuk mengendur. Sebaliknya, bahkan ketika sampai pada adegan yang berisiko, dia tetap bersikeras untuk melakukannya secara pribadi. Sejak awal, dia telah dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa dia ada di sini hanya untuk bertindak. Setelah latihannya yang mengesankan, meski masih ada beberapa orang yang meragukannya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.